Nah, kemudian saya minta bantuannya Mas Tri untuk jadi host. Ternyata nggak bisa co-host, ini adanya host aja. Bisa kedengeran nggak ya Mas Tri suara saya? Mas Tri, monitor Mas Tri. Pak Marioto, suara saya ada nggak Pak? Ada. Kedengaran Mas Lukman, kedengaran sudah sampai saya. Pak Lukman, suaranya bagus. Alhamdulillah. Jadi ini saya, Mas Tri baru masuk lagi tadi keluar ya. Ya. Jadi ini saya nanti minta bantuan Mas Tri untuk jadi co-host buat kalau ada yang mau join masuk, jadi bisa langsung. Kemudian Pak Bagus sudah hadir Pak Bagus? Ini Pak Eko Duha baru masuk. Ya, nanti insya Allah saat dimulai boleh dimatikan kameranya, boleh kalau untuk menghemat data dan koneksi lebih stabil. Sekarang boleh aja dinyalakan mic-nya dan kameranya untuk silaturahmi dulu, boleh, mangga. Pak Lukman, ini Ya. udah masuk lagi, Pak. Oh, sudah masuk lagi. Pak. Bentar, saya ternyata nggak bisa co-host, Mas Tri, jadi saya pindahin hostnya ke Mas Tri dulu ya. Oh iya, boleh, Pak. Bismillah. Nah, jadi nanti bisa Kalau untuk melihat siapa yang sudah masuk sini mana? Oke, Pak Ada Bagus. di itu, Pak. Apa? Di partisipan Pak Matarom. Partisipan. 25 sih tadi. Ada yang keluar masuk karena jaringan biasanya. Pak Bagus? Masih belum bisa join ya itunya. Oke. Monitor Pak Bagus? Ya, nggak apa-apa. Ya udah 27 partisipan. Ada tukang bapau tuh. Nyala. Nyala. Ya. Ya nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marminto. Alhamdulillah. Luka. Pakai laptopnya cucu, jadi kalau yang muncul gambarnya cucu saya. Alhamdulillah. Ayah tuh. Oke. Dimulai aja gitu ya Bapak Ibu ya, punten. Semakin malam. Silahkan dimulai aja sambil Siap, nunggu Bu. orang. Punten Mas Tri di mute dulu ya sertanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita bisa berkumpul lagi dalam suasana online seperti ini. Mungkin ini akan butuh usaha lebih lagi, karena kalau offline mudah sekali, tinggal duduk langsung saja bisa berinteraksi. Tapi sekarang masih ada waktu tunggunya. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita dan waktu kita, semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini, sebetulnya saya tadi meminta Pak Bagus untuk jadi MC, mungkin audionya masih berhalangan hadir, ya teknologi baru ya. Jadi borongan ini, mohon maaf nih. Perkenalkan dulu, mungkin barangkali ada yang belum mengenal saya Lukman Agus. Sudah tinggal di Randusari mungkin sekitar 10 tahun ya Bapak Ibu. Jadi sudah 10 tahun dari, kalau nggak salah 2011 ya. Saya pindah ke sini. Jadi di Randusari 5, alhamdulillah dulu doanya pengen punya rumah dekat masjid, alhamdulillah Allah kabulkan. Rumahnya tidak jauh dari Masjid Nurul Hidayah. Jadi dulu saya waktu kecil tinggalnya di Jalan Kampus 1, SD juga di Babakan Sari, yang di depan itu, kemudian sekolah masih di Bandung, melanjutkan kuliah. Latar belakang saya bukan ustadz, maka latar belakang saya juga bukan pengajar agama. Jadi dulu saya profesional di bidang teknik, sekolah juga di bidang teknik sampai S2, kemudian jadi dosen dulu di perguruan tinggi beberapa saat. Nah, kemudian setelah jadi dosen, latar belakangnya sekarang jadi pedagang. Jadi pedagang online dan marketing segala macam ya, seperti itu. Jadi disclaimer dulu nih sebelumnya, karena juga harus meluruskan niat, amalan hati, saya pribadi, juga kita semua, mengingat kembali bahwa mudah-mudahan niat kita lurus, ingin menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Jadi tadi pagi, itu saya diingatkan oleh salah satu ceramah Ustadz, bahwa yang nanti dimasukkan ke dalam neraka itu ada dalam salah satu hadis, bukan penjahat, bukan kriminal yang lebih dahulu, tapi malah orang-orang yang dianggap soleh. Yang pertama, orang yang pandai membaca Al-Quran, karena dia sebetulnya dalam hatinya ingin dipuji, ingin dinilai orang mahir dalam baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang bersedekah karena ia ingin dinilai dermawan. Yang ketiga, orang yang mati syahid karena pengen dinilai berani oleh orang lain. Jadi betul-betul amalan hati ini harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah bimbing saya terutama yang ditugaskan pada hari ini untuk mengisi kajian. Mudah-mudahan Allah luruskan niat kita semua hanya untuk Allah, hanya untuk menambah ilmu agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hari ini saya ditugaskan membahas tentang akhlak oleh Pak Muhtarom, Masya Allah. Ini berat sekali ya. Kita tahu Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang luar biasa, akhlak karimah, yang kalau kita gali itu ternyata tidak pernah cukup waktunya.
Jadi kita hanya berusaha, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita bisa menggali dan melaksanakan semua sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Mungkin mukaddimah, jadi pendahuluan bagaimana kita akan berinteraksi, istinya akhlak, yaitu saya gambarkan untuk interaksi antara sesama kaum muslimin. Kita akan simak, jadi saya hanya akan membahas dalil-dalilnya saja, gini ya Bapak Ibu ya. Kita akan simak bersama. Yang pertama itu kita akan tilawah terlebih dahulu seperti biasa. Mas Tri, saya bisa screen share nggak ya, punten. Ini ya kita akan bahas. Sebetulnya kalau dibahas ini satu ayat itu akan banyak sekali, tapi ya sebisa saya dan mungkin sesuai waktu yang disediakan ya. Kita akan bahas surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 10 sampai ayat 12. Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 10 sampai 12. Mangga barangkali ada yang bisa membuka mushaf, bisa membuka mushafnya. Ini request juga dari Pak Marsiono. Kita akan bahas sedikit artinya, kemudian juga ada sedikit-sedikit lah mungkin untuk tajwid dan sebagainya. Mangga dipersiapkan dulu. Mas Tri, saya mau screen share bisa nggak ya? Atau harus reklaim dulu hostnya? Udah saya reklaim dulu ya. Supaya cepat. Sebentar. Nah, ini sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 10 sampai 12. Maaf, karena mungkin terlalu panjang, ayat 10 sampai 11 saja deh, 2 ayat saja. Sepuluh sampai 11. Mangga kita tilawah dulu, mudah-mudahan dengan tilawah ini Allah curahkan rahmatnya dan Allah sebut kita di barisan para malaikat-malaikatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Mangga Bapak Ibu, ini barangkali ada yang mau membaca di rumah, mau coba membaca.
Pak Marsiono mau coba barangkali membaca ayat ke 10. Barangkali dari Bapak Ibu ingin ada yang mencoba membaca. Persilahkan. Untuk online dinyalakan mic dan Ini dinyalain. Ada Bapak Ibu? Saya Oh. Pak Agus. Mangga Bu Praitno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala min nisa'i asa ayyakun khairam minhun wala talmiju anfusakum waladana baju bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub wa ulaika humud dhalimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Hatur nuhun, Bu Prayitno. Sami-sami. Mudah-mudahan tiasa dikoreksi anu kirangna. Oh, mohon. Saya juga tadi ada salah membaca. Jadi ya ini saling memperbaiki ya Pak Ibu, Bapak Ibu ya. Iya. Mungkin bisa dilihat ya di layarnya, di layar Bapak Ibu ini yang layar saya ya mungkin ya. Bukan foto saya ya. Nah, kita lihat yang di surat ke ayat ke-11. Nih, dari sini aja jangan panjang, tadi saya juga salah di sini. Jadi yang mungkin kadang-kadang sering orang terlupa adalah panjangnya mad asli itu hanya 2 harokat. Jadi kalau misalkan kalau harus konsisten, jadi biasanya orang rumusnya di ayun saja ya. Jadi kayak wala, jadi jangan dibaca terlalu panjang. Wala, nah itu kayaknya indah tapi salah. Jadi tetap harus konsisten, hanya 2 harokat. Wala talmizu. Nah kalau yang
untuk gampangnya, saya juga secara jujur saya nggak menghafal dan sudah lupa itu pelajaran waktu sekolah dulu. Ini mad apa dan segala macam. Kalau di Quran yang Tajwid Kemenag itu pasti ada merah, hijau warnanya. Nah, kalau ada benderanya di atas ini, itu bisa lebih panjang harokatnya. Jadi di sini boleh dipanjangkan. Kemudian ikhfa ini juga sama, ditahan. Nun mati ketemu huruf-huruf selain lam dan ro ditahan. Kemudian juga di sini tidak ada gunnah ya, di ayat yang ini tidak ada gunnah. Jadi kalau dibaca sampai bil alqab itu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nah, kalau misalkan kita tahan di sini wala tanabazu, nah itu terlalu panjang juga itu keliru karena enggak konsisten madnya. Jadi harus sama dari yang wala panjang ini, zu di sini juga sama. Di ayun misalnya. Kemudian yang ini bacaannya bi salismu. Jadi ini alif lamnya tidak ada dibacanya, jadi seperti itu bi salismu. Hati-hati juga hamzah dengan ain. Kalau hamzah itu ya beda dengan ain. Kalau ain itu di dalam, ya saya kurang bisa menjelaskan. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh guru yang lebih kompeten ya Pak Bu. Tapi ini hamzah, jadi cukup bi salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, jadi panjangnya konsisten. Kemudian lam ini ya itu nun mati ketemu kecuali huruf lam ro ditahan. Kayak gini ketemunya lam ya biasa saja ya, di tasjid gitu. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya, di sini ada qalqalah ba. Mungkin itu yang bisa kita tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan. Pak Marsiono, bagaimana Pak? Aman Pak? Aman. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, Ini paling tadi Pak, ya. ada satu Pak, Enggak. di bacaan ayat-ayat beribah. Oh iya. Gimana nih? Nah, ini ayat goribah itu ayat apa Pak Mas Tri? Ya, jadi ayat-ayat yang memang tulisannya bisal ismu, Iya. mungkin, tapi dibacanya jadi bisalismu. Oh, tuh saya kelupaan ini. Ini anak saya pasti tahu nih. Jadi dibacanya gimana Mas Tri? Nah, kan ini untuk Bisalismu. tulisannya, ya. Ada juga yang bisal ismu, dibacanya bisalismu. Ya. Ya. Jadi dibacanya bisalismu atau betul nggak begitu? Dibacanya bagaimana? Ya, betul. Bisalismu. Iya, dibacanya bisalismu. Ini ayat-ayat gorib ya. Nah, kadang-kadang di Quran yang Kemenag yang tajwid yang sudah dibantu dipermudah itu sudah dipermudah, dan di bawahnya itu sudah ada juga apa cara bacanya, ada cara apa Huruf itu translate. Ya betul, huruf Latinnya, transliterasinya. Ya, berlanjut. Sekarang kita akan bahas. Sebentar ya, saya Bangga, sedikit. Bangga Pak. Iya, tadi ada pembicaraan tentang apakah bisal ismu Ya. atau bisalismu. Bisalismu. Kedua kata, Pak. Bisa itu artinya jelek, ismu itu dosa. Seburuk-buruk. Jadi panggilan seburuk-buruk dosa. Nah, kalau begitu maka
yang benar bacaannya adalah bi'sal ismu. Nah, gitu. Bi'sal Jadi ada dua kata, bukan lismu, tetapi bi'sal ismu. Ya. Yang tadi dibaca oleh Bu Pelayit itu yang betul. Ya, terima kasih. Begitu saja. Assalamualaikum. Oh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Hatur nuhun Pak Muhtarom. Jadi itu salah satu juga ya, selain kita mengetahui hukum tajwid, memang ada beberapa ayat yang betul di apa? Ayat-ayat apa Pak Astri? Gharib ya? Ya, ayat-ayat gharib. Nah, ayat-ayat gharib. Nah, nanti insya Allah ke depannya mungkin kita pelajari. Saya juga nggak hafal semuanya, jadi biasanya harus lihat contekan gitu. Nanti kita akan bahas tentang ayat-ayat gharib. Kemudian ini request juga dari jamaah, kita terjemahkan. Mungkin jika Bapak Ibu yang punya terjemah per kata, kita akan simak sama-sama supaya semakin meresapi apa artinya dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 11. Jadi kita dari mulai innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwat, bersaudara. Fa aslihu, karena itu damaikanlah baina akhawaikum, antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum, agar kamu turhamun, mendapatkan rahmat. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, la yaskhor, janganlah mengolok-olok suatu kaum min qaumin, terhadap kaum yang lain. Asa ayyakunu, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan khairon, lebih baik, minhum, daripada mereka, wala nisa'u, dan jangan perempuan memperolok min nisa'i, perempuan lain. Asa ayyakunna, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan khairon, lebih baik, minhun, daripada mereka. Mari kita lanjut. Mana kalau di sini, kita sampai sini ya. Wala talmizu, janganlah kamu saling mencela, anfusakum, satu sama lain. Wala tanabazu, dan janganlah saling memanggil, bil alqab, dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismu, seburuk-buruk panggilan adalah al-fusuku, panggilan yang buruk, fasik, ba'dal iman, setelah beriman. Waman, dan barang siapa lam yatub, tidak bertobat, faulaika humu, mereka itulah zalimun, orang-orang yang zalim. Ya, semoga ini semua bacaan kita, tilawah kita, kemudian aktivitas membaca artinya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini jadi modal pertama kita untuk saling menguatkan ukhuwah di antara kita. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih.
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, ini Allah dalam ayat ini mengingatkan kita, semua orang-orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara sesama bersaudara itu biasa kalau di rumah saya juga kejadian saudara itu udah pasti itu kadang-kadang bertengkar. Jadi konflik itu sudah biasa. Jadi memang konflik itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak ada konflik gitu. Tapi karena modalnya kita bersaudara, maka bagaimanapun konfliknya, kalau antar saudara itu, insya Allah akan kembali rukun, akur kembali. Ya, bahkan jika kita melihat kalau orang-orang punya masalah, misalkan, na'udzubillah min dzalik, ditangkap polisi, itu yang mengurusi pasti saudaranya. Gitu. Wah, itu ketangkap sama polisi sedang melakukan apa segala macam, saudaranya yang membantu. Ataupun ada masalah finansial, itu saudaranya membantu. Walaupun kadang-kadang antar saudara itu ada konflik. Nah, tapi di sini Allah ingatkan, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Nah, kalau zaman dulu ini sebetulnya ayat yang sebelumnya itu lebih dahsyat lagi karena konfliknya itu perang antara golongan. Jadi kalau kita sekarang ini yang mahal dari kita adalah kaum muslimin adalah memang untuk bersatu. Jadi bagaimana mengesampingkan perbedaan-perbedaan karena kita semua kembali lagi semua kita tuh ikhwah, bersaudara gitu. Maka jika ada yang sedang berkonflik dibantu oleh kaum muslimin yang lain untuk didamaikan. Ya. Saya mau share screen, kemudian yang ini coba ya. Nah, muslimin adalah saudara. Tadi dalil dari Qur'annya. Sebentar saya new share. Ini saya buat sesempatnya. Jadi hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan saling mendengki, jangan saling najasyi, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian memberi barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Lagi-lagi diingatkan bahwa kita itu bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka ia tidak boleh menzolimi, menelantarkannya, dan menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya. Jadi landasan dalilnya jelas, Bapak Ibu. Ini kita begitu ada saudara kita mengucap 2 kalimat syahadat, artinya beliau sudah menjadi saudara kita. Maka inilah yang harus, perilaku-perilaku inilah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Bahkan di sini jangan membeli barang yang sedang ditawar orang lain gitu. Lagi ditawar aja, wah udah tahu ini orang lain lagi menawar. Jadi kalau kita tahu juga kalau ada orang lain sedang menghitbah, tidak bisa dihitbah sama orang lain juga, sama saudara muslimnya ya. Jadi betul-betul sangat menjaga sekali perasaan dari sesama muslim. Dan inilah yang mungkin kita harus tumbuhkan. Terutama buat saya sendiri juga ya, nasihat
Ini betul-betul harus menjadi dasar perilaku kita. Bahkan kalau kita melihat orang-orang di luar negeri, seperti di London, di kaum minoritas ya, muslimnya minoritas, orang lain tertarik untuk masuk Islam karena melihat ukhuwah Islamiyahnya muslimin di sana sangat kuat, ramahnya, kemudian saling membantunya. Jadi sirik gitu melihat kok begitu ya perilakunya. Karena betul-betul mereka tuh mengamalkan bahwa sesama muslim itu bersaudara. Jadi mungkin orang lain non-muslim itu tidak akan mengetahui hadis ini, tidak mengetahui Quran, tidak baca Quran, tapi mereka melihat bahwa perilaku kita, keseharian kita terhadap saudara kita itu kokoh, solid, dan ramah. Jadi sehingga orang lain pun melihatnya, kok juga kabita gitu ya, ini ajaran apa gitu. Bahkan kebanyakan orang itu berpindah, yang pada zaman sekarang yang saya lihat di sosial media berkembang, orang yang mencari pencarian agama itu dari Buddha lari ke Islam. Jadi akhirnya dari Nasrani dia pindah cari kemana, akhirnya menemukan ketenangan karena yang dicari adalah ketenangan. Masuk ke Buddha dulu, kemudian masuk ke Islam. Karena setelah dipelajari ternyata wah ini yang betul. Ya, karena Islam itu betul-betul sangat mudah dipahami dan rasional, dan kita bisa lihat gitu dari perilakunya uswatun hasanah. Jadi betul-betul kita bisa berdakwah tanpa perlu memaksa betulnya. Ya, kalau kemudian ada hadis berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin saling membenci dan karena mengikuti hawa nafsu, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka bersaudara, lagi-lagi bersaudara. Berarti saling mencintai, bukan saling membenci. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sebagai berikut: demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai, sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini jadi nasihat yang jelek juga buat saya. Kadang-kadang saya pribadi suka lupa mengucapkan salam bila ketemu saudara muslimin. Ya, 3S, senyum, sapa, salam. Dari situ aja vibrasi kita itu langsung menularkan vibrasi aura positif, dan juga insya Allah akan mengeratkan sebagaimana hadis Rasul ini, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Ini simpel banget ya, sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini simpel tapi kadang-kadang kita lupa. Nah, ini biasanya seperti yang pernah dibahas, setanlah yang bikin kita lupa. Setanlah yang membisiki, nggak perlulah salam gitu. Padahal jika seorang aja memulai senyum, sapa, salam, insya Allah itu ice breaking kalau kata orang zaman sekarang mah. Es yang membeku tuh mencair. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wah insya Allah vibrasinya dapat, doa pun itu saling mendoakan keselamatan antara kaum muslimin. Ya. Tadi why-nya, kenapa why-nya? Nah, tadi kita kembali lagi di sini, agar kamu mendapat rahmat. Ya. Takwalah kepada Allah ya. Kalau bertakwa memang kunci dari segala macam ya, kita tingkatkan ketakwaan. Tujuannya ini kalau why-nya agar kamu mendapat rahmat. Nah, memang ini sungguh berat kalau memang tidak didasari dengan akidah yang kuat, yang dalam. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi zaman dulu itu akidahnya luar biasa. Jadi kalau mendengar
untuk mendapat rahmat Allah. Wah, itu dikejar Bapak Ibu. Begitu, karena saya tukang dagang, itu ada hadis yang meriwayatkan Allah merahmati penjual dan pembeli yang mudah gitu, yang memudahkan. Jadi teu ngahesekeun. Yang satu nawarnya nggak kebangetan, yang satu kalau udah ditawar masih punya untung, ya udah dilepas barangnya gitu. Walaupun untungnya sedikit. Itu kalau muslimin dulu, itu begitu mudahnya jual beli itu. Karena Rasulullah bersabda, Allah merahmati orang yang mudah dalam menjual dan membeli. Yang mempermudah gitu ya, memudahkan. Itu yang dikejar bukan untungnya Bapak Ibu, rahmat Allahnya. Begitu dengar rahmat Allah, langsung, wah siap. Gitu. Jadi kalau mendengar dalam pembahasan kali ini, agar kamu mendapat rahmat. Insya Allah, kalau tauhidnya kuat, maka usaha perdamaian itu akan dikedepankan. Jadi yang lain, perbedaan-perbedaan lain, atau masalah-masalah yang awalnya kadang-kadang perdebatannya juga lupa. Iya berdebat apa ya dulu ya. Yang penting saya ingatnya saya harus menang gitu. Jadi kadang-kadang lupa dulu masalahnya apa ya gitu. Nah itu langsung saja agar ingat ini rahmat Allah supaya turun. Maka kita berdamai. Dan kita damaikanlah antara kedua saudara kita yang sedang berkonflik. Ya. Berlanjut ke ayat ke-11. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengolok-olok muslimin yang lain. Jadi betul-betul dijaga muslimin itu ukhuwahnya dijaga betul-betul. Ya, saya ada suatu kisah sebentar. Mohon maaf ya, mohon bersabar, Pak Ibu. Ya. Ini mudah-mudahan ini tampilannya, saya juga lagi belajar Bapak Ibu. Ini tampilannya muka saya bukan ya? Iya, Pak. Nah, ini ada kisah yang juga ini saya dapatkan dari tausiahnya Pak Am Amiruddin. Yang pertama itu kisah suami istri yang selalu misah. Nah ini kisah nyata yang dialami Pak Am Amiruddin, bahwa ada suami istri yang pertama umroh itu ibunya dulu umroh. Nah nggak sama bapaknya. Setelah selesai umroh, pulang dari umroh, bapaknya daftar umroh untuk tahun berikutnya. Tahun berikutnya, bapaknya sendirian pergi umroh, tanpa ibunya. Nah, mungkin kalau orang yang suka memperolok-olok, seperti yang tadi di ayat yang disebut tadi, di ayat surat Al-Hujurat ayat 11, aya naon ya? Kok nggak barengan? Begitu bapaknya pulang umroh, ibunya daftar Haji Plus. Beliau bercerita seperti itu. Daftar Haji Plus, nggak sama bapaknya. Nah, itu mungkin orang lain akan bertanya-tanya, nah, nggak sama bapaknya ya. Kalau orang pengen haji, itu kan biasanya ingin sama-sama ya. Sama-sama dengan istrinya, sama-sama dengan suaminya. Ini enggak, istrinya duluan.
Dan sepertinya menyengajakan demikian gitu. Sehingga suaminya itu baru daftar haji tahun depannya. Jika dihaja memang tidak mau bareng. Nah, ini biasanya dicontohkan dalam ceramah tersebut. Nah, biasanya ibu-ibu nih yang suka jadi bahan pembicaraan. Wah, iya mah jigana aya trouble. Jigana aya masalah gitu ya di keluarga ieu teh. Nah, itu kita harus hati-hati ini. Berprasangka gitu aja udah tidak boleh, apalagi sampai diomongkan kepada orang lain. Tuh bapak itu mah tara barengnya. Sampai ke undangan pun bapak dan ibu ini tidak pernah bareng. Jadi kalau misalkan ada undangan, yang datang bapaknya aja, yang satu. Misalkan undangan bapak lainnya, yang datang ibunya aja. Aya naon ya? Mungkin ya mau bermasalah. Nah, itu kita harus menghindari itu. Karena boleh jadi bapak dan ibu itu ternyata lebih baik daripada kita. Dan ternyata setelah diklarifikasi, bapak dan ibu itu alasannya kenapa mereka, klarifikasinya itu datang ketika wukuf di Arafah. Jadi ketika istrinya selesai haji, setelah haji selesai, sudah pulang. Beberapa tahun berikutnya, suaminya haji. Nah, ketika suaminya haji, ya sendirian, nggak sama istrinya, barulah di situ beliau cerita. Cerita dengan terseguk-seguk, dengan menangis, tidak terbendung, tidak tertahan, nanya begini kepada Pak Am, ke Pak Ustadz. Pak Am, dosa tuh saya kalau saya berdoa gini, karena di wukuf di Arafah itu doanya mustajab, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa nggak saya berdoa seperti ini? Kalau meninggal, tolong takdirnya kalau meninggal, tolong meninggal anak saya dulu deh yang meninggal. Kedua anak saya dulu deh yang meninggal. Jangan kami duluan yang meninggal. Mengapa demikian? Ternyata kedua pasangan ini dianugerahi anak yang kedua anaknya yang sulung dan penengah. Jadi anak yang normalnya itu yang bungsu. Yang sulung dan penengahnya itu usianya udah 26 tahun, udah dewasa, tapi kelakuannya masih kayak 4 tahun. Jadi retarded, keterbelakangan. Jadi kedua pasangan ini ternyata Allah karuniai anak yang seperti itu. Itulah kenapa kedua pasangan ini nggak bisa bareng. Ke undangan saja nggak bisa bareng, harus ada satu yang menjaga di rumah. Apalagi haji. Haji paling ONA plus juga, ya paling cepat 2 minggu, 3 minggu. Ya, nggak bisa ditinggalin gitu dua-duanya, harus ada satu yang menjaga. Nah dari sinilah kita paham kita nggak boleh berprasangka ke orang lain, apalagi sampai memperolokkan atau ngomongkan wah itu jigana ya masalah gitu segala macam. Karena ternyata dari awal mereka dikarunia anak seperti itu, mereka berjanji tidak akan menitipkan anak itu ke dalam pengurusan orang lain. Jadi mereka akan urus sendiri. Kabayang tuh Bapak Ibu. Mengurus putra yang Allah takdirkan punya keterbelakangan mental seperti itu. Berat itu ujiannya. Sangat berat. Mungkin kita nggak akan sanggup. Saya jujur pribadi, wah beratnya nggak sanggup. Kemudian ada juga kisah satu lagi. Seorang perempuan, nah ini karena ayat yang kedua, saya ingat itu, janganlah wanita memperolok-olokkan wanita yang lain. Ini juga salah satu kisahnya, bahwa ada si Neng ini nggak pernah ke pengajian. Tara ke pengajian, padahal dekat rumah nate, di masjid, aduh, muslimin. Tapi tara ke pengajian, dikajak pengajian hese,
kok nggak ke pengajian ya? Gitu. Nah ini juga sama, ternyata usut pengusut, aduh saya teh pengen sebetulnya ke pengajian. Tapi ternyata ibunya itu sudah terbaring lama. Udah 7-8 tahun kalau ya saya tidak lupa ya ceritanya, kisahnya. Berbaring saja di tempat tidur. Jadi semuanya, makannya, buat BAB-nya, itu tidak bisa kemana-mana, berbaring di tempat tidur. Bagaimana mau ngaji gitu, mau berjamaah di masjid, mau ikutan ngaji di masjid. Padahal beliau juga kan lagi berkhidmat kepada orang tuanya, kepada ibunya, mengurusi ibunya. Nah, kalau kita merasa kita lebih baik daripada muslimah tersebut, ternyata di mata Allah, muslimah tersebut pun nilainya, ibadahnya sama kayak orang yang mengaji di masjid, karena beliau juga dalam hatinya pengen banget gitu. Tos lami abi tos 7 tahun teu ka pangaosan. Pengen teh kangen gitu suasana di pengajian gitu. Tapi karena harus mengurus ibu di rumah, saya nggak bisa kemana-mana. Nah, belum tentu kita sanggup menjalani cobaan seperti itu. Makanya kita diingatkan kembali, jangan memperolok-olok. Jangan mengolok-olok orang lain. Wah, jika nama itu kita lebih baik daripada dia. Yaitu yang kemarin sempat kita bahas juga, perkataan iblis hanya sekali. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dirinya. Nah, kita yang mesti istighfar banyak-banyak. Kita sering banget bilang itu. Saya lebih baik daripada dia. Itu kalau iblis cuma sekali, kita mungkin berkali-kali sepanjang umur hidup kita mengucapkan itu, baik terucap ataupun dalam hati. Inilah yang harus kita pahami. Semoga kita bisa terhindar dari sifat dan perilaku seperti itu. Kemudian berlanjut, saya mau share lagi screen yang tadi ke janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, ini kita ajarkan kepada anak-anak kita mulai dari kecil gitu, karena ini sekarang saja sudah heboh katanya, lihat di sosial media, tatap muka mau berjalan, pelajar udah siap-siap pengen tawuran katanya. Aduh, naudzubillah min dzalik ya. Kadang-kadang dimulai hanya karena memberi julukan yang buruk. Ya. Dalam ayat ini ada salah satu tafsirnya, janganlah kalian saling memberi julukan yang buruk yang membuat marah orang yang dijuluki tersebut. Allah melarang hal ini karena dapat menjadi sebab permusuhan. Misalnya memanggil seorang muslim dengan fasilan fasik, munafik, atau memanggil orang yang baru masuk Islam, hai Yahudi, hai Nasrani, atau dengan panggilan hai anjing, hai keledai, hai babi. Ini anak-anak muda sekarang itu kayak yang ngetren gitu ya, nying gitu, kancing coplok gitu, udah jadi harus jadi kata imbuhan gitu. Nah itu Allah larang sebetulnya itu. Jadi kita juga ini harus menasihati kepada anak kita. Tauhidnya harus dikuatkan bahwa untuk mencari rahmat Allah ini harus dihindari. Jadi panggilan-panggilan walaupun bercanda gitu ya, nyet gitu. Wah itu orang muslim nggak bisa seperti itu. Ya, jadi walaupun dulu gitu waktu saya SMP juga suka gitu, kadang-kadang kalau ketemu teman SMP, nah saya suka diingatkan sama istri saya juga, kamu mah nggak begitu sekarang gitu kan. Teman-teman yang lain masih Pak, masih kancing coplok gitu. Karena kumpul reuni gitu sesama teman SMP, wah bebas deh asal keingetan waktu muda dulu. Maneh kancing, maneh coplok gitu, nah itu saya suka diingatkan.
udah nggak gitu sekarang. Oh iya, betul. Astagfirullah ya. Ini Allah larang untuk memberi julukan yang buruk. Kemudian jangan mengungkit masa lalu mereka. Yang tadi ya, kita seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Jika ada orang yang berhijrah, orang yang akhirnya dulunya sih preman gitu ya, tapi sekarang udah rajin ke masjid. Nah itu jangan kita panggil dengan yang baheula gitu, bedog sih bedog tah. Karena baheula senggol bacok gitu, misalkan ada yang nyenggol dikit tinggal bacok gitu karena udah terkenal banget kriminal gitu. Tapi kalau sudah dia beriman, sudah bertobat, itu kita dilarang tuh untuk memanggil dengan panggilan yang buruk, ya. Ataupun memanggil kafir atau pezina setelah ia beriman atau bertobat. Nah, ini untuk kalau sudah muslimin, saudara ini, brother, saudara kita, brotherhood. Jadi udah nggak boleh lagi seperti ini kalau udah dirangkul baik-baik. Jadi udah jangan diingatkan kembali juga dengan masa lalunya seperti apa. Masih ada ya, sedikit lagi ya. Sebentar. Jam 10 amat, pulang berapa? 11. 10. Nah, barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, semoga kita memang manusia itu tempatnya salah. Pasti kadang-kadang juga kita harus diingatkan tentang ayat ini. Oh, iya ya, saya juga masih kurang baik sama saudara saya. Kurang menganggap saudara muslimin itu saudara saya. Yang seperti tadi kadang-kadang kita masih melakukan kurang ihsan dalam jual beli. Itu kita bertobat. Semoga Allah menerima tobat kita dan juga kita diberikan hidayah untuk bisa mempunyai akhlak yang baik kepada seluruh muslimin. Satu lagi jadi saya ingat untuk janganlah seburuk-buruk panggilan-panggilan yang buruk setelah beriman. Itu kisah tentang Hindun. Mungkin Bapak dan Ibu pernah tahu ya, Bapak Ibu, kisah Hindun binti Utbah? Stop share. Ya. Bapak Ibu ada yang udah tahu kisah Hindun binti Utbah? Ada yang tahu nggak, Bapak Ibu? Siapa itu Hindun binti Utbah? Mas Tri, tahu nggak, Mas Tri? Tidak, Pak. Belum. Nah, ini harus belajar sirah. Saya juga baru belajar. Jadi, saya terinspirasi dengan ada di grup WA yang tentang ibu-ibu yang udah sepuh, udah pensiunan, baru kuliah S1, lanjut S2, lanjut S3, dan jadi dosen. Bersemangat sekali itu beliau gitu. Padahal ilmu untuk dunia. Ini saya juga mengikrarkan diri jadi mahasantri, belajar lagi, weh gitu. Mudah-mudahan disampaikan umurnya, kalau nggak sampai ya sesampainya. Jadi Hindun binti Utbah ini sebelum masuk agama Islam, Bapak Ibu, namanya dikenal sebagai anak salah seorang pemimpin Quraisy. Jadi perempuannya baik, cantik, cerdas, fasih bahasanya, pandai bersastra. Terus Hindun ini jago menunggang kuda. Ya, perempuan ya. Hindun binti Utbah ini punya dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, kepada sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib, karena di perang Badar ayah dan saudara-saudaranya itu terbunuh oleh Hamzah. Dendamnya begitu dalam banget Hindun ini, sehingga mengubah Hindun binti Utbah ini menjadi perempuan yang jahat, yang telah dikuasai amarah. Jadi sampai-sampai Hindun beserta suaminya itu
itu menyuruh budak yang bernama Wahsy, ya. Bentar, mohon maaf. Ya. Menyuruh budaknya untuk membunuh Hamzah di perang Uhud. Nah, qadarullah muslimin kala itu kalah di perang Uhud dan Hamzah terbunuh. Ini saking bengisnya Bapak Ibu. Hindun ini datang terus dirobek perut Hamzah yang sudah meninggal itu. Terus diambil jantungnya, hampir-hampir saja jantungnya Hamzah itu dimakan oleh Hindun. Bahkan Hindun ini mengambil hidungnya Hamzah itu diambil, telinganya diambil, dijadikan kalung. Kebayang Bapak Ibu, saking bengisnya gitu. Dulunya wanita terhormat, wanita cantik, pinter, tapi jadi bengis seperti itu. Tapi setelah masuk Islam, setelah Fathul Makkah, Hindun itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, ternyata namanya menjadi tercatat dalam sejarah, punya peran yang besar dalam perkembangan Islam. Ya. Hindun bersama Abu Sufyan, suaminya Abu Sufyan, memilih masuk Islam. Nah, setelah itu, beliau punya anak. Anaknya ini nih, yang menjadi khalifah akhirnya. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini dikenal dalam sejarah Islam sebagai penggagas dinasti Umayyah. Jadi ketika ditanya, ini kayaknya anakmu akan jadi pemimpin Mekah deh. Wah, Hindun langsung protes. Bukan Mekah, pemimpin dunia anak saya mah, kata Hindun. Saking orangnya itu pintar, cerdas gitu ya. Nah, anaknya pun bilang ke muslimin, ibuku tuh adalah wanita yang sangat berbahaya di zaman jahiliyah. Tetapi ketika masuk Islam, beliau menjadi seorang wanita yang mulia dan baik. Nah, ketika masuk Islam itu yang belakangnya itu, bayangkan Bapak Ibu, membunuh Hamzah, udah mau memakan jantungnya. Tapi ketika udah mengucap kalimat syahadat, bersaudara, ukhuwahnya, udah hilang itu semua dendam, permusuhan, udah hilang semuanya. Bahkan karena itulah menjadi pendukung Islam yang besar, dan bahkan putranya menjadi khalifah, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau ketika itu, wah ini nih si Hindun nih yang dulu membunuh Hamzah, itu bisa dimaafkan gitu. Wah, kalau begitu mah nggak akan ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Gitu. Jadi betul-betul orang zaman dulu itu mengejar rahmat Allah. Bersaudara, begitu mengucapkan kalimat syahadat, haram semua. Hartanya, darahnya, kehormatannya tidak diganggu. Betul-betul. Ya. Ya, mungkin itulah yang malam ini saya bisa bahas. Mohon maaf bila kepanjangan. Mohon maaf juga bila ada salah-salah penyampaian. Setelah ini biasanya saya lupa ini. Setelah ini biasanya apa ya? Langsung doa atau bagaimana nih? Mangga Bapak Ibu boleh berkomentar. Tanya jawab, Pak. Oh, tanya jawab ya Pak. Saya lupa doa dulu apa tanya jawab dulu. Mana, Neng? Mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, tapi juga jangan dipaksakan. Saya juga mungkin menjawabnya sebisa-bisa saya. Mangga Bapak Ibu. Masih menyimak ya? Masih. Alhamdulillah. Saya bangga dengan Pak Lukman. Masih muda, tapi ya generasi penerus Nurul Hidayah. Mudah-mudahan yang lain yang masih muda-muda ikut
bisa seperti Pak Lukman lah gitu. Amin. Mudah-mudahan di lain waktu seperti Pak Haji Sumadi, Pak Eko juga diberi kesempatan untuk tampil di sini, dan yang lain-lain juga lah gitu. Pak Bagus juga, dan yang lain lah. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak. Mohon doanya Pak. Ini berat sebetulnya Insya dari Allah. siang. Mohon doanya juga. Insya Allah nih nanti kita jadwalkan untuk yang pembicara lainnya. Ada Pak Tumingan, ada Pak Eko, ada Pak Bagus, Pak Sumadi ya. Ini saya juga sempat kepikiran ini apa mau didobelkan gitu ya. Karena meeting online juga bisa dibawa ke masjid gitu. Jadi ada yang kalau pengen offline dengan tentunya prokes, jaga jarak, bisa itu di masjid. Tapi juga kita fasilitasi yang di rumah, kita adakan siaran live dari masjid. Sebetulnya bisa seperti itu. Nanti dibicarakanlah. Mudah-mudahan kalau memang diizinkan gitu ya. Karena kalau saya pribadi tadi siang juga alhamdulillah seru gitu. Botram gitu setelah sholat Jumat ternyata seru banget, dapat vibrasinya dan segala macamnya. Ya nanti ke depan. Mangga. Sudah boleh di blended saja, di blended nanti. Nah, ya. Betul Pak, di blended maksudnya Pak. Ya. Jadi nanti yang kita di kantor-kantor juga sekarang sudah boleh kan 20-30%. Nah, jadi nanti beberapa orang di masjid, yang lain tetap di rumah begitu. Jadi di blended nanti lebih enak gitu. Betul. Mengakomodir yang mau ke masjid lah gitu. Ya, betul. Kadang-kadang memang itu lebih cair juga suasananya ya. Kalau begini kayak yang ngomong sendiri juga. Cair banget kalau ada kopi. Wah. Siap itu Pak. Kalau ada kopi cair banget itu. Pak Deyoto itu pasti mau nyeduh itu. Sambil ngopi Pak. Waduh, sambil ngopi alhamdulillah. Mohon. Alhamdulillah. Ya, mangga Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau berkomentar, mengusulkan lagi. Kita masih ada 10 menit ya, sampai jam 9. Biasanya kita selesai jam 9. Kita masih ada 10 menit lagi. Ya. Aman, nggak ada kesulitan Bapak Ibu menggunakan Zoom? Ya, ini partisipannya 36, tapi ini sudah direkam. Minggu sore pulang kalau masih siang. Jadi ini rekamannya juga bisa didengarkan ulang nanti insya Allah. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Agus, Pak Lukman. Waalaikumsalam Pak Marioto, alhamdulillah. Aduh. Nih saya juga mau masukan aja. Khususnya mungkin tidak ke Pak Lukman tetapi lewat Pak Asep lah ya. Pak Haji Asep nih. Boleh kan? Boleh Pak, monggo Pak. Silaturahmi musyawarah. Di lingkungan kita ini Pak Haji Asep nih. Dulu waktu kita mau awal-awal bangun masjid kita kan ini wilayah kita, warga kita kan masih sedikit. Begitu kompaknya, begitu bersatunya dalam rangka mau mendirikan Masjid Nurul Hidayah. Nah, untuk itu barangkali melalui bapak-bapak semuanya, antara kita keagamaan kita cukup bisa berkembang maju lah ini di kita. Namun demikian kekompakan antara ke-DKM-an dengan ke-RW-an serta ke-RT-an kurang begitu harmonis gitu loh Pak.
Lukman dan Pak Asep, barangkali masukan ini depannya mungkin bisa dirangkul, bisa dikait supaya kemakmuran masjid kita itu lebih baik daripada yang sekarang. Sekarang udah bagus, tapi kalau ditingkatkan kemungkinan akan lebih bagus lagi. Nah, barangkali ini perlu waktu, perlu proses, dan tidak ada istilah aku yang kuasa dan kamu yang saya kuasai, tidak. Tetapi kita bersama-sama membangun kebaikan, ya, yang seperti yang disampaikan, keakhlakan, keagamaan, persaudaraan kita, apalagi kita Ya, muslim. persaudaraan, betul Pak. Itu yang perlu kita tingkatkan, sehingga nanti di lingkungan kita, harapan kita tidak cuma ada 62 orang yang partisipan pasifnya, tetapi ini aktifnya juga masih sedikit. Harapan kita satu lingkungan wilayah RW kita itu menjadi suatu suara yang lebih baik, maksud saya begitu. Barangkali nanti melalui Pak Lukman, melalui Pak Haji Asep, Pak Haji, dan tentunya juga tidak lepas di lingkungan kita itu ada Pak DKM, Pak Haji Mutarem, sehingga itu bisa merangkul. Lambat laun akan baik barangkali, karena saya juga tinggal di sini dari mulai masih tanah kosong Pak di Randusari 4 ini dulu, sehingga kita penuh, udah tidak ada rumah lagi. Kalau itu dibangun, dirangkul dengan pelan-pelan, perbedaan itu wajar karena kita namanya orang banyak, tetapi perbedaan itu jangan menjadi rungsing. Berarti apa? Kita sinkronkan dengan keinginan kita bersama. Barangkali itu masukan saya Pak Lukman dan Pak Haji Asep yang sudah ada suaranya di sini. Mohon maaf kalau saya nyampaikannya barangkali kurang pas pada tempatnya, tetapi ini satu wahana. Karena saya ingat dulu Pak Haji Mutarem pernah awal-awal belum ada masjid, bahwa Rasulullah dulu itu di masjid ini ya tempat dakwah, ya tempat pemerintahan, ya di lingkungan kita ya mungkin ada RW, ada masjid gitu ya. Bukan masjid tapi menguasai RW, tapi negara ada agama kan gitu. Nah, sehingga sama-sama sinkron di situ. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Turun Pak Marioto. Aduh, ini betul-betul nih. Pak Asep barangkali atau ada bapak-bapak lain yang mau ikut komentar Pak? Pak, saya mau ikut komentar. Jadi jawabannya yang tadi blended saja. Betul. Almarhum Pak Haji Kusdi itu terakhir beberapa bulan sebelum meninggal, dia itu bilang gini, Pak Asep, warga masjid sudah banyak, tapi saya sudah tidak pada kenal namanya. Nah, waktu itu maka diadakan ngaji maghrib, setelah maghrib bapak-bapak. Tujuannya itu sebenarnya bukan sekedar ngaji saja begitu, tapi ingin kenalan untuk lebih akrab. Nah, maksud saya sama dengan sekarang ya, alhamdulillah generasi Pak Lukman sudah pada bermunculan. Nah, kalau yang tua pasti kalau yang enggak akan hafal, ya, enggak akrab kan begitu. Betul. Kita akan cari sarana itu. Tapi kan sekarang masih PPKM ya, persentasenya belum bisa memungkinkan untuk full. Ya, pertama setidaknya antar jamaah kita hafal nama lah begitu ya, yang warga-warga kita. Kalau dulu mah betul, mungkin pada hafal nama sehingga bertegur sapanya juga enak, begitu akrab. Nah, ini yang harus dibangun sekarang memang silaturahim. Berbagai ini saja, berbagai lini saja. Ada lini pengajian, ada juga goes. Nah, kan goes juga alhamdulillah itu. Jadi silaturahim kan itu kan goes hanya wadah saja kan begitu. Manfaatnya banyak, yang olahraga, yang silaturahim, nah, gitu kan, yang cari keceriaan gitu. Nah, jadi paling-paling ya program masjid tadi kalau misalnya mau didata saja sehingga nama-namanya hafal. Saya yakin sering bertemu di masjid tapi namanya belum tentu hafal. Nah, sehingga sapanya juga agak sungkan. Nah, bagaimana caranya dipikirkan lagi ke arah itu supaya tadi kompak begitu kan, bareng. Nah, jadi itu lebih baik. Pastilah begitu ya. Kalau masa-masa awal yang tadi disebutkan ini Pak Deyoto itu sedang melankolis kayaknya.
sedang melankolis ya, ke tahun-tahun awal lah, menjelang 2000-an awal. Jadi bagi generasi yang sudah tua-tua sekarang, pada waktunya begitu, waktu itu ya suatu hal yang indah. Nah, mungkin kalau sekarang kita dari sisi pergaulan juga sudah jarang bergaul, diajak begadang mual kuat, ayo nama kan kira-kira gitu ya. Nah, semampunya saja, tapi ada identifikasi jamaah. Saya dulu itu mau bikin peta, Pak Lukman, mau bikin peta, jadi peta jamaah gitu loh, Pak. Nah, saya Pak, peta jamaah, misalnya jamaah Nurul Hidayah itu blok RT mana saja, yang sudah rajin begitu, yang sudah rajin ke masjid, sudah bergaul dengan kita, sudah pada kenal. Nah, itu ditandaan hijau gitu tadinya saya itu. Bagus, Pak. Nah, ada warga yang masih belum ke masjid ya merah begitu. Ada yang ke masjid suka, ada tapi belum kenceng, kuning ya kira-kira begitu. Nah, di absen namanya siapa dan sebagainya, yang tahu adalah pengurus dan sebagainya. Nah, itulah sebenarnya target kita untuk memakmurkan masjid. Jadi ada peta dakwahnya, Pak, untuk lingkungan kita aja. Nah, salah satunya adalah mengidentifikasi nama supaya pada kenal gitu. Terus terang saja saya se-RT 1 saja di lingkungan saya sekarang nggak kenal semua begitu. Banyak yang angkatan muda lah kayak Pak Lukman begini, saya nggak tahu namanya. Nah, kerja bakti jarang misalnya, ini jarang ya sudah Pak, nggak kenal gitu. Kalau dulu kerja baktinya rajin, orangnya itu juga, nah, jadi pasti akrab kenal. Itu saja kalau saya itu ya, poin mana yang bisa dilakukan dalam rangka akrabisasi saja begitu ya. Mangalah nu aranom ta orang emutan deui ya, kalau perlu piknik ya piknik lagi Pak. Daerah Harjo itu dulu rajin sebagai koordinator piknik. Lah ya. Iya Pak, kita nyampe ke Panyalu, nyampe kemana Pak, jamaah kita piknik bareng dan sebagainya dengan keluarga ini. Nah, itu silaturahim. Nah, mungkin saja begitu. Juga ada beberapa poin agenda-agenda kegiatan ya bisa disesuaikan. Cuma ya inilah, kita mau tidak mau sekarang harus taat dulu kepada aturan pemerintah. Begitu ya, karena demi kebaikan bersama. Tapi kalau 30% memang sudah oke. Beberapa masjid sudah ada yang merapatkan barisan. Sudah mulai ada yang dirapatkan. Kalau nggak berani di kita, ya nggak apa-apa, seperti sekarang saja begitu ya. Sekalian bisa didata juga mungkin ya Pak, yang udah vaksin, yang udah pernah dulu dapat dan udah sembuh. Jadi kan ya, udah herd immunity mungkin. Kalau sudah herd immunity ya kita jamaah enak. Betul. Nggak saling curiga. Ya. Kita ada herd immunity ya tadi digoes Pak. Semuanya sama berkeringat, insya Allah pada sehat gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga Bapak Ibu, si dibuka forum silaturahminya. Pak Karjo mau ngajakin katanya jalan-jalan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Lukman. Saya salut juga ke Mas Lukman ya, masih muda sudah mau merintis pengajian ini, dan terutama memang kita itu kalau yang udah sepuh-sepuh begini itu sangat perlu untuk bersilaturahmi Mas Lukman. Jadi selain kita untuk mengajak berbuat baik dan menjauhi kemungkaran ya, seperti di Ali Imran 104, Ali Imran 110 gitu. Makanya kita itu perlu bersosialisasi seperti usul Pak Marioto tadi. Zaman dulu itu memang betul Pak Marioto, karena penduduknya masih sedikit, kesadaran jiwa bergotong royong juga sangat tinggi sekali. Kesadaran untuk mencari dana nggak pernah ada gangguan, Mas Lukman. Ya. Ya, saya terus terang waktu kesini itu baru ada beberapa rumah. Hanya ada Pak Haji Yanto, Pak Tono, dan saya, deretan saya itu
dengan Pak Haji Warno dan Pak Suratman. Belakang itu masih kosong. Oh, belakang ada Pak Asep doang. Belakang kosong, depan kosong, sampai rel sana kosong. Jadi ya kalau bicara masalah lingkungan, saya sudah merasakan mulai dari jarang penduduknya sampai padat ini. Kami perlu diadakan silaturahmi ini juga terutama supaya jangan kita ini hanya mempunyai kesolehan secara spiritual saja, namun kita sangat perlu untuk membangun kesolehan secara sosial. Contohnya tadi gotong royong, rasa empati kepada tetangga kita yang sedang kesusahan, itu sangat perlu. Jadi jangan hanya bisa bicara di mimbar, kita harus kursus jamaah, kita harus gotong royong, pas ada gotong royong nongol juga kagak. Itu yang sangat suka kita sesalkan gitu. Jadi itu aja Pak Lukman, harapan dari saya dan kemungkinan juga seluruh warga supaya semua kita itu hidup rukun kayak yang disampaikan tadi topik yang utama tadi Pak Lukman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apalagi zaman sekarang juga ya, memang mudah-mudahan itu kita terhindar. Itu ada kisah juga, saya nanti kepanjangan lagi ya maksudnya. Jadi jangan sampai ada di lingkungan kita mungkin yang berkekurangan, saudara kita muslim lagi gitu ya, yang tidak terdeteksi, sedang kesulitan, nah itu tidak terbantu oleh kita, jangan sampai seperti itu. Ya, kalau insya Allah kalau kitanya kompak itu insya Allah itu hal-hal demikian bahkan bisa menjadi dakwah jika bitaeun kok yang rajin ke masjid teh ternyata bararager ya gitu. Alhamdulillah nih ibu-ibu setiap Jumat tidak terasa itu udah setahun ya kita Jumat berkah itu. Udah lebih dari setahun. Ya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat warga sekitar. Juga menjadikan berkah buat yang relawan-relawan yang sudah berusaha betul-betul menjalankan programnya. Tuh. Ya, di yang lain mungkin sebetulnya sudah ada ATM beras dan lain sebagainya gitu ya untuk saling membantu. Nah, mudah-mudahan di kita kalau bisa sinergi dengan ke-RW-an itu tidak ada yang miss, terutama untuk saudara-saudara kita muslimin gitu ya. Mangga bapak-bapak yang lain, bapak ibu, kalau tidak ada ya mungkin tidak usah dipaksakan juga. Pak Daji barangkali Pak mau menambahkan Pak, ini kameranya sudah on. Jam 9. Nggak ada suaranya. Udah jam 9 ya Bu ya? Ya. Iya. Kalau gitu mari kita tutup sama-sama dengan berdoa bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu ya Allah. Karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim.
Ya Amin. Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kebencian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Amin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Rabb kami, ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkan kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama tutup dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila dalam prosesnya penyampaian ataupun segalanya ini, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Semoga semua usaha kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua disehatkan. Amin. Enggak, Bapak Ibu, selamat beristirahat. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.